Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Capricorn di sana ya. Kali ini kita akan coba melihat ramalan ya, energi dari zodiak Capricorn ya di bulan Januari di tahun 2025 ini ya, dengan judul jika akhir-akhir ini kalian mengalami sesuatu yang menyesakkan ya, jika akhir-akhir ini kalian mengalami sesuatu yang sangat berat ya, kayak bertubi-tubi gitu, apakah ada sesuatu memang yang akan dirubah di masa depan ya, perubahan baik apakah perubahan buruk ya. Kita lihat ya, ujian baru-baru ini apakah berdampak positif untuk kalian di tahun 2025 Capricorn ya. Saya akan bacakan gimana energi kalian di tahun 2025 ya, dari hal-hal yang menyesakkan ya, dari hal-hal yang membuat kalian sangat kayak terjatuh berulang kali gitu ya, terbanting berulang kali, terjungkal berulang kali ya, dan masalah yang mungkin agak ibarat kata jalannya itu lumayan, kamu harus bisa menguatkan diri kamu gitu ya. Apakah rahasia di balik ini semua ya, kita lihat ya, kita lihat seperti apakah di sini Capricorn. Oke, ada Ace of Swords ya, di sini ada Two of Wands ya. Oke, ada Page of Wands. Oke, ada apa ini, Seven of Swords ya, Judgment ya, ada Page of the Pentacle ya, dan Bottom of the Deck. Di sini ada The Moon ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Oke, ada The Hermit ya. Oke, Edge of Cups. Oke, ada Wheel of Fortune ya, ada Six of Wands. Oke, ada Two of Swords ya, Bottom of the Deck, ada The Magician di sini. Oke, kita ambil lagi beberapa dengan di kartu oracle card ini ya. Trust ya. Oke, sebentar ya. Hearts Desires ya. Oke, time to decide ya, ada Books. Oke, kita ambil satu lagi, di sini ada Flower ya. Oke, ada Light and Love di sini. Stop, drop, and go. Oke, Capricorn, baru-baru ini sepertinya memang kamu lagi mengalami situasi yang sangat pelik ya. Terlihat di sini ada Two of Wands tadi dan ada The Moon di sini. Sesuatu yang bisa dilihat bahwa kamu tidak tahu harus ngapain di dalam hidup kamu. Ya, kamu tidak tahu harus bagaimana ke depannya. Ya, baru-baru ini, akhir-akhir ini semua itu terasa bertubi-tubi dan menyesakkan dada gitu. Ya, semua terasa berat ya, dan itu ada di dalam kehidupan kamu. Sesuatu yang ibarat kata setiap malam itu kamu harus bisa berpikir gitu, kamu mulai berpikir keras gitu ya, di setiap malam kamu berusaha untuk berpikir keras gitu ya, kenapa harus terjadi seperti ini gitu ya. Di sini bisa ada misunderstanding atau unsuccess plan ya. Di sini ada simple, ada book, ada flower ya. Baru-baru ini banyak sekali orang-orang yang salah paham di diri kamu. Saya melihat ya, akhir-akhir ini banyak orang yang berprasangka buruk ya, ibarat kata mereka tidak mengerti apa maksud kamu gitu ya. Di sini sepertinya
yang paling pelik itu adalah perkara keuangan. Ya, Capricorn di sini perkara keuangan dan karir. Jadi ujian yang sangat berat baru-baru ini yang dirasakan oleh Capricorn adalah perkara keuangan dan karir yang membuat dia sesak gitu. Mungkin sepertinya baru-baru ini memang ya si Capricorn ini memutuskan sesuatu nih ya perihal keuangan dan karirnya. Ya, dia memutuskan sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak bisa diterima oleh orang sekitarnya yang menimbulkan kesalahpahaman itu tadi. Ya, mereka tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Capricorn ini gitu. Ya, dan di sini sebenarnya ya apa atau kenapa hal-hal yang berat ini terjadi pada Capricorn. Ya, dan apa impactnya kepada masa depan kamu. Ya, apalagi di tahun 2025. Ya, kamu merasa di tahun 2024 itu ombak besar yang menerpa kamu. Ya, benar-benar di tahun 2024 itu seperti ada ombak besar sekali ya yang menerpa kehidupan Capricorn, sehingga kamu tidak tahu kenapa terjadi seperti ini. Ya, semuanya suddenly, ya, semuanya tiba-tiba. Ya, tanpa kamu harus meminta dan tanpa diinginkan sama sekali. Ya, dan seolah-olah ya, di sini ada time decision dan heart desires gitu. Ada sesuatu yang kayak hilang di dalam kehidupan kamu. Ya, cita-cita yang kamu inginkan, impian yang ingin kamu wujudkan di tahun 2024 itu kayak terhambat. Ya, tidak seperti ekspektasi kamu. Semuanya terasa berjalan lambat. Ya, di sini ada short journey. Apa maksudnya short journey? Itu ya, kamu tahu semuanya itu adalah perjalanan yang sebenarnya hanya sebentar. Ya, memang sih ya sangat berat untuk saat ini, tetapi saya merasakan energi Capricorn saat ini sudah mulai agak berubah gitu ya, karena di sini dia sudah mulai survive ya, sudah di sini ada Ace of Swords ya. Di sini dia sudah mulai berubah gitu. Tadi ada dia sudah mulai mungkin itu tadi ada sesuatu yang dia ingin hentikan gitu untuk bisa tidak terlalu khawatir dengan hidupnya gitu. Makanya dia stop overthinking mungkin ya, dan dia juga sudah mulai semangat untuk menjalani masa depannya gitu, walaupun saat ini juga masih tidak tahu harus bagaimana ya, walaupun saat ini masih tidak tahu harus kemana ya. Dan saya merasakan ya memang seperti ombak besar itu sudah menghilang sebenarnya, sudah berangsur surut gitu, tetapi mungkin ya basahnya masih terasa ya. Jadi kamu masih tersiram ombak itu masih belum kering gitu, masih belum, ibarat kata masih belum tahu sebenarnya atau sejatinya kenapa terjadi seperti ini, tujuannya apa ya. Kalau di sini tujuannya adalah demi masa depan kamu pastinya ya, yang mungkin sekali gitu ya, apapun yang terjadi kepada kita itu untuk memberikan sesuatu yang baik di masa depan kita ya. Jadi pada saat kamu mengalami bertubi-tubi sesuatu yang tidak mudah, dan di sini ada the wall, seperti ada ujian yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena untuk menvalidasi apa yang kamu inginkan, memvalidasi bahwa kamu si Capricorn ini pantas sekali mendapatkan apa ya, sesuatu yang besar ini ya. Jadi ujian-ujian itu adalah memvalidasi diri kamu itu bahwa kamu sangat qualified ya, kamu punya value yang memang tidak bisa diragukan lagi bahwa kamu layak mendapatkan itu ya. Saat ini ya kamu masih menghadapi ujian, saya melihat yang kayak running ya, atau ongoing, yang kamu masih nggak tahu endingnya kemana gitu ya. Cerita kamu itu masih sama seperti biasanya, dengan ujian yang sama seperti biasanya dan masih seperti itu ya. Walaupun di tengah malam kamu berharap kamu bisa, nasib kamu tiba-tiba bisa berubah, hoki kamu tiba-tiba mungkin datang gitu, kamu berharap setiap malam seperti itu tampaknya, tetapi kenapa tidak muncul juga, kenapa tidak ada yang datang. Dan ini adalah menyimpan misteri ya di hidup kamu di tahun 2025. Jadi teman-teman, kenapa ujian kamu begitu berat di tahun 2024 silam? Karena di tahun 2025 ini sepertinya ya di sini ada
ada seperti menandakan gitu ya, bahwa kamu akan menerima rizki yang cukup besar sekali di tahun 2025. Ya, ada rizki yang akan dikasih sama Tuhan ke kamu. Ya, dan kamu akan mempunyai kesuksesan. Ya, ada kesuksesan yang bisa kamu raih di sini. Ya, di sini ada the Judgment. Sebentar lagi akan ada berita baik yang akan datang kepada kamu. Ya, sebenarnya cerita kamu sudah mulai di ujung gitu ya. Akan ada jawaban dari cerita-cerita kamu gitu. Kenapa kamu mendapatkan kisah seperti itu gitu. Ya, bukan kisah pilu tetapi kisah indah sebenarnya. Ya, kisah yang menarik itu kan memang harus diawali dari kisah pilu dulu gitu ya. Kisah yang menarik itu tadi gitu, kamu harus menghadapi satu gitu ya, kondisi-kondisi yang kamu harus bekerja keras di sini terlihat ya. Kamu harus bekerja sangat untuk mencari uang ya. Dan di sini dan di sini tergambarkan seperti ketika Capricorn bekerja dengan sangat keras ya, di sini akan bisa banyak mendapatkan koin ini ya, simbol koin seperti uang gitu ya. Dan harus bisa sabar juga di sini ya. Dia harus bisa sabar, harus bisa memahami banyak orang ya. Dia harus bisa kayak menahan diri atas sesuatu hal ya. Dan dia harus menepi gitu ya. Selama ini dia menepi, mengalah ya, dan dia tidak memikirkan egonya, dia tidak memikirkan keinginannya, tidak memfokuskan mungkin seseorang di sekitarnya, mungkin seperti keluarganya, orang tuanya. Jadi memang di sini terlihat si Capricorn di sini tidak bisa memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Walaupun setiap malam dia berdoa di sini, dia tidak lelah berdoa. Juga mungkin sulit tidur juga terlihat di sini ya. Dan dia juga saat ini lagi berjuang gitu untuk mencari bagaimana mencukupi kebutuhan hidupnya gitu. Dia berjuang untuk bisa mencari masa depan yang baik gitu ya. Karena si Capricorn memang di sini terlihat berjuangnya cukup keras ya. Ya, walaupun di sini ada the Fool ya, butuh keberanian yang cukup besar. Di sini ada the Magician juga, butuh keberanian yang cukup besar untuk dia memulai hidupnya lagi. Walaupun ya dia sudah pernah memulai sesuatu, sepertinya di sini ya, dari Page of Pentacle ya, memulai suatu usaha mungkin atau memulai satu pekerjaan, tetapi dia mengalami suatu kegagalan yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ada kegagalan ya, dan dia bangkit lagi itu. Dan saat ini sepertinya energinya sih ya, Capricorn sudah mulai bangkit lagi, tetapi masih menyeimbangkan dan masih kayak dia bertanya-tanya gitu, rahasia di balik semua ini apa. Nah, dari sini ya, rahasia apa di tahun 2025 ini. Jadi gini, pada saat kamu mengalami ujian dan kamu bisa ikhlas, kamu akan mendapatkan kemenangan gitu ya. Kamu harus harus menganggap ini adalah challenge atau tantangan yang memang harus kamu selesaikan ya. Dan pada saat kamu bisa menyelesaikan ini gitu ya, cerita-cerita kamu ini dengan baik, maka itu akan membentuk cerita indah di masa depan. Nah, masa depan itu bisa berawal dari 2025 ini. Nah, cerita indahnya yang bisa saya lihat gitu ya, di awal atau di Januari 2025 ini terlihat di sini akan banyak sekali mimpi-mimpi kamu yang akan terwujud gitu ya. Dan kebetulan yang paling besar adalah mimpi kalian di sini adalah memiliki income yang cukup. Dia ingin punya rezeki gede dan penghasilan yang besar, dan sepertinya akan terwujud di awal tahun 2025 ya. Jadi Capricorn, jika saat ini kamu mengalami situasi yang sangat tidak mudah ya, kamu harus menangis setiap hari, kamu harus menangis di setiap sujud dan doa kamu ya. Wajar sekali jika kamu mungkin beberapa kali mengalami kepedihan berulang kali ya. Kenapa? Karena di sini ada the Wheel of Fortune ya. Jadi memang kamu akan dipaksa gitu ya untuk memecahkan sesuatu
Jadi dengan kamu dikasihkan masalah terus itu, sebenarnya masalah itu akhirnya yang mendorong kamu ke suatu tempat yang sebenarnya tempat itu adalah terbaik untuk kalian. Ya, artinya masalah itu akan mendorong kamu untuk menuju ke arah sana. Nah, jadi masalah ini sebenarnya membawa berkah. Ya, jadi musibah itu akan membawa berkah. Di sini ada kartu trust. Ya, trust your feeling and dreams. Sesuatu yang mungkin seolah-olah doa kamu tidak terkabul gitu. Ya, tidak terkabulnya itu tahun ini bukan tahun depan. Jadi jangan kamu menyerah, jangan kamu patah semangat di sini. Jadi kamu kayak berusaha, kayak ada sesuatu yang bikin kamu agak putus asa mungkin di 2024 itu ya. Dan di sini ada heart desire ya. Apa namanya, the angels are supporting building gitu ya, and protection your as your dreams become a reality. Di sini tulisannya. Jadi di sini apa, di sini ada seperti anak panah gitu, tinggal kamu bagaimana memacu. Jadi pada saat hidup kita ini kan seperti melesatkan anak panah. Nah, kamu sudah punya busurnya, kamu sudah punya anak panahnya, tinggal kamu itu menyesuaikan posisi enggak gitu. Kamu bisa melesatkan ke tujuan kamu enggak gitu. Memang ya pastinya di sini untuk belajar memanah dengan baik itu juga akan menjadi pemanah yang terbaik. Itu pasti akan gagal berulang kali sampai kamu menemukan cara atau menemukan triknya di sini. Jadi yang kamu cari adalah cara bagaimana kamu bisa menjadi handal gitu ya di dalam kehidupan kamu, menjadi apapun kamu gitu. Mungkin saat ini kamu lagi bekerja keras nih menjadi seorang tukang masak misalnya. Bagaimana cara kamu handal di situ ya, dengan cara mencoba resep-resep baru atau dengan cara apa namanya menemukan formula atau resep-resep baru gitu ya. Seperti apa namanya, the something special itu ya memang harus berulang kali gagal dulu gitu ya untuk menemukan hal itu. Dan memang harus itu tantangannya untuk menjadi orang yang luar biasa ya. Nah, di sini teman-teman, saya melihat ya ujiannya Capricorn itu adalah teman-temannya juga ya, atau family-nya terutama, atau lingkungan kalian itu yang menjadi berat. Itu adalah ujiannya itu dari keluarganya ya, keluarganya. Intinya ini dari orang-orang terdekat lah ya, ujian yang paling berat untuk Capricorn gitu. Biar apa? Ini bisa seperti mematahkan semangat mereka gitu pada saat dihadapkan dengan keluarga. Ini bisa mematahkan semangat Capricorn sebenarnya. Jadi di sini kalian harus sadar ya, pada saat ujian itu didekatkan, musuh itu bukanlah orang lain sebenarnya ya. Kamu harus bisa berperang dengan ego, berperang dengan keluarga kamu. Maksudnya itu bukan berperang, itu bukan bertengkar gitu, tetapi kamu harus bisa memahami dan mereka gitu pada saat mereka memuji atau mengecilkan kamu gitu. Dan kamunya jangan kecil hati gitu, karena tidak ada sesuatu yang bisa membuat kamu kecil di sini. Jadi kamu harus bisa fokus pada tujuan hidup kamu gitu ya, Capricorn ya. Di sini kalau saya melihat analogi kamu ya, untuk Capricorn di tahun 2025 ini adalah semacam batu kerikil lah gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu seolah-olah di perjalanan itu kamu seperti diremehkan gitu, dikecilkan, diinjek-injek gitu kan. Orang-orang itu seperti meremehkan gitu ya, menganggap, tetapi tidak pernah menganggap kalau kerikil itu sebenarnya juga sangat berguna ya, walaupun kecil-kecil. Nah, mungkin saat ini ya, saat ini kamu seperti itu, tetapi ya di awal tahun 2025 ini saya meyakini ya, kamu di sini sudah menjadi seperti batu yang sangat besar ya. Jadi kalau analoginya di tahun 2024 itu kamu saya analogikan seperti batu kerikil ya, di tahun 2025 ini saya dapat meyakini kamu di sini sudah akan menjadi batu yang sangat besar teman-teman
gitu, bahwa kamu sangat berat, kamu harus diangkat dengan banyak orang. Karena apa? Karena kamu sudah tidak bisa diremehkan lagi. Ya, maksudnya apa? Kamu sudah menjadi something gitu, kamu sudah menjadi magnet. Nah, bagaimana si kerikil ini bisa menjadi batu besar gitu? Ya, kamu harus mau menyatu dengan lingkungan kamu. Analoginya adalah pada saat bisa menjadi batu besar, kamu harus bisa menyatu dengan semen atau menyatu dengan bahan lainnya. Kenapa begitu? Kenapa kita harus menyatu dengan bahan lainnya? Analoginya apa? Itu tadi, memahami orang di sekitar kamu. Ya, jangan minta mereka yang memahami kamu. Kamu harus bisa menyatu walaupun kalian berbeda. Ya, walaupun kerikil itu kan tidak sama ya bentuknya, tetapi kalau menjadi satu kesatuan bisa menjadi sebuah bangunan, ada artinya di situ. Nah, di sini Capricorn, ya, kamu tidak perlu lagi bersedih, ya. Kamu tahu bahwa sedihmu itu ternyata membuat kamu akhirnya membawa berkah untuk kamu. Karena mungkin ketika kamu tidak menyerah pada saat kamu bersedih, kamu tetap berpikir dengan keras, kenapa kamu diberikan hujan seperti ini? Aku harus bisa tunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak seperti ini, bahwa suatu saat nanti mereka akan membutuhkanku gitu. Nah, suatu saat nanti mereka akan tahu bahwa aku luar biasa. Nah, di sini effort kamu harus benar-benar kamu upgrade. Ya, kamu harus punya effort yang besar untuk berubah hidup kamu, mindset kamu harus dirubah. Ya, jadi kamu harus fokus, kamu harus disiplin gitu ya, menciptakan sesuatu kalau perlu yang berharga pada diri kamu sehingga orang tidak meremehkan kamu lagi. Ya, orang tidak akan melihat pada saat kamu berjuang ya, tetapi orang melihatnya pada saat kamu sudah sukses. Pasti kamu akan diuluh-ulukan gitu, kamu orang yang beruntung. Nah, itu memang adalah proses ya untuk Capricorn di tahun 2025, bahwa di tahun ini kamu akan banyak di sini adjustment ya. Akan ada good news atau berita besar yang akan dapat mengubah hidup kamu, dan itu kamu dapatkan di tahun 2025 ya. Jadi Capricorn, apapun yang kamu alami saat ini, kamu tahu ya bahwa orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang besar itu bukan tercipta dari hidup yang tidak luar biasa. Ujiannya juga luar biasa, kepedihannya juga luar biasa, kesedihannya juga luar biasa, karena dia mau dikasih sesuatu yang luar biasa. Ingat ya, ingat bahwasanya ketika kita diremehkan ya, ketika kita diremehkan orang, tetapi kita punya kekuatan mindset gitu ya, kepada dirinya bahwa kita bisa menjadi orang yang hebat gitu ya, dan didukung oleh orang-orang terdekat, maka kamu akan menjadi orang yang besar gitu. Jadi mungkin yang terjadi pada kamu juga seperti itu. Jadi kita harus sering menyemangati hidup kita gitu ya, atau mengafirmasi diri kita ke hal-hal yang positif gitu ya. Jadi harapan saya dan doa saya di sini bahwa di tahun 2025 ini adalah menjadi tahun yang sangat luar biasa untuk kalian ya. Jika di saat ini kamu menangis, tidak apa-apa, tetapi jangan membuat kamu sampai menyerah. Semangat dan terus maju, dan teruslah gigih untuk memperjuangkan kehidupan dan masa depan kamu. Ya, mungkin segini dulu yang saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan resonate untuk Capricorn semua ya. Inilah ramalan dari energi kalian ya di awal tahun 2025 ya ke depan ya, untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.